Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Jainalokanadisa Revi dengan NPM F1F021015. Saya berasal dari program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil HTML yang telah saya buat. Di mana pada soal kita diminta untuk membuat sebuah website responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan ketentuan terdapat header, menu minimal 3, konten, sidebar, footer, terdapat button yang menampilkan pop-up berupa alert, confirm, dan prompt, kemudian boleh pakai button pada menu. Dengan catatan, temanya bebas, website responsif hanya satu halaman. Oke, contohnya seperti ini. Dimana website yang saya buat ini mengenai live streaming berbagai olahraga yang tampilan awalnya adalah olahraga sepak bola. Oke, pada soal tadi kita diminta untuk membuat sebuah website yang responsif. Apa itu website responsif? Website responsif adalah sebuah strategi untuk membuat sebuah situs web agar dapat dilihat rapi dan informatif di perangkat apapun, seperti smartphone. Oke, maaf. Saya ulangi. Website responsif adalah strategi untuk membuat situs web agar dapat dilihat rapi dan informatif di perangkat apapun seperti smartphone, TV, laptop, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat sebuah website itu responsif atau tidak menggunakan fitur yang telah disediakan, yakni fitur inspect. Dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih inspect, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebuah website dikatakan responsif apabila semisal kita tarik itu ya, seperti ini, maka tampilannya itu akan mengikuti layar dari katakanlah di sini perangkatnya. Jadi kontennya itu mengikuti layar dari perangkatnya. Itu adalah website responsif. Nah, kita bisa membuat sebuah website responsif itu dengan di CSS dengan sintaks nah, add media screen and max width 1080px, dimana max width tersebut adalah lebar maksimalnya. Ketika lebarnya di bawah 1080px, maka kelas kontainernya akan menjadi 100% dari layar, kemudian kiri ini atau menu menjadi 25% dari layar, kemudian middle atau kontennya itu 40% dari layar dengan floatnya left dan height-nya auto, kemudian right-nya adalah 27% dari layar. Nah, container, kiri, middle, right, dan lain sebagainya ini merupakan sebuah, katakanlah seperti sebuah variabel gitu, sebuah variabel yang berada di HTML. Itu adalah sintaks dari membuat website menjadi responsif. Nah, website yang saya buat tadi dibangun dengan dua file. Yang pertama adalah file HTML yang berfungsi untuk membuat situs web tersebut. Jadi isi-isi dari website itu kita buatnya dengan HTML. Seperti ada Reddit Live, kemudian ada berbagai gambar, ada laman pencarian, kemudian ada menu dan lain sebagainya. Ini merupakan hasil dari HTML. Namun kalau kita hanya membuat HTML saja, tampilannya tidak seperti ini. Jadi tampilannya itu hanya ya lurus saja gitu. Tampilannya akan menjadi kurang menarik. Nah, kemudian yang kedua ada file CSS. File CSS ini adalah CSS ini digunakan untuk membuat HTML yang telah kita buat tadi, sebuah website yang dibangun dengan HTML yang telah dibuat, itu akan lebih, tampilannya itu agar lebih menarik dan juga lebih informatif. Di sini
di CSS ini kita bisa mengatur seperti padding, mengatur margin. Padding ini adalah jarak, kita bisa mengatur jarak elemen dari dalam, itu fungsi dari padding. Kemudian margin itu kita mengatur jarak elemen dari luar. Kemudian font family ini ada sans serif, ini saya ambil dari Google, kita konekkan juga ke HTML. Terus itu kita bisa mengatur color, kita bisa mengatur background color, height, weight, font size, border, dan lain sebagainya. Jadi di CSS ini kita bisa mengatur tampilan dari website yang akan kita buat sesuai yang kita inginkan. Nah, karena di sini HTML dan CSS ini merupakan dua file yang terpisah, kita bisa menghubungkannya dengan sintaks link rel sama dengan style sheet, href sama dengan style CSS, di mana style CSS ini merupakan nama file dari CSS yang telah kita buat. Nah, seperti yang saya bilang di sini tadi, ini adalah font family, yakni sans serif. Ini adalah font yang saya pakai gitu. Ini saya ambil dari Google, kita konekkan dengan sintaks link href kemudian linknya begitu. Oke. Dari perintah soal tadi kan kita disuruh membuat website dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Namun JavaScript di sini tidak saya buat file baru, namun saya gabungkan di HTML yang berisikan tadi ada fungsi alert, fungsi confirm, dan fungsi prompt. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian website yang saya buat saya bagi menjadi 4 elemen. Yang pertama ada elemen header, kemudian ada elemen banner, ada elemen main, dan ada elemen footer. Dimana kita lihat pada website elemen header ini memuat yang di bagian sini. Nah, ini ada Reddit Live, ada nama dari websitenya, kemudian ada tempat untuk pencariannya. Nah, yang kedua ada banner. Banner di sini saya meletakkan pertandingan yang sedang banyak dicari, itu AFC Champions League misalnya. Kemudian ada main. Main ini bagian ini terdapat 3 bagian di main. Yang pertama ada bagian cabang yang memuat cabang-cabang yang saya sajikan seperti sepak bola, basket, badminton, dan kita bisa request cabang baru. Kemudian yang kedua ini adalah kontennya yang berisi pertandingan hari ini, pertandingan yang ada di hari ini. Kemudian yang ketiga ada sidebar. Sidebar yang berisikan dengan download highlight, di mana di sini ada beberapa cuplikan pertandingan yang bisa kita download. Dan yang terakhir ada footer. Nah, footer ini berisikan dengan copyright, kemudian tahun 2022, dan Raditya J sebagai pembuat website. Nah, ketika kita kembali ke inspect tadi ya. Nah, ada sebuah cara yang saya lakukan untuk mempertahankan kerapian ketika kita cek seperti ini, kita tarik. Nah, yang awalnya di sini ada tampilan menu pencarian. Ketika kita tarik, dia akan berubah menjadi navigation bar. Nah, navigation bar ini ketika kita klik itu ya menu pencariannya terdapat di dalam sini, dan ada seperti tadi itu cabang. Nah, cabang masuk di sini. Ini bisa kita setting di CSS juga. Nah, kemudian di awal ini kita untuk tipe HTML itu saya membuatnya, ini sebenarnya ada templatenya yang sudah disediakan HTML, yakni templatenya adalah HTML5. Kita coba HTML5. Ketika kita enter, nah di sini sudah ada templatenya. Kemudian setiap kita mau membuka sebuah bagian itu kita juga harus menutupnya. Kita contohkan di sini ada head.
ini head buka, kemudian head tutup dengan menyertakan di depannya itu ada backslash, jadi backslash head untuk menandai tertutupnya head. Kemudian seperti itu juga di body, bahkan di HTML pun juga seperti itu. Jadi untuk membuat itu diawali dan kita tutup juga dengan menggunakan backslash. Nah, kita lihat di sintaks HTML ini, di sini ada div. Div ini berguna untuk mengelompokkan dalam sebuah grup. Kemudian kelas ini adalah nama dari pengelompokannya. Kenapa kita membutuhkan div kelas ini? Karena untuk memudahkan kita dalam pemanggilannya di CSS. Jadi di dalam sebuah div ini kan ada sebuah grup. Semisal di grup ini ada seperti sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Kita ingin membuat tampilan atau men-setting tampilan ini dengan CSS. Itu kita hanya memanggil variabelnya saja atau memanggil ya ini sidebarnya, atau di sini kontainer. Jadi kita panggil saja kontainernya, maka kita bisa menyeting bagian-bagian dari kontainer tersebut yang di dalamnya berisi seperti ada beberapa kelas lagi. Di dalam kontainer ada kelas header, kelas logo, kelas cari, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa setting di CSS dengan hanya memanggil namanya saja, nama kelasnya saja. Misal di sini kontainer. Di sini kita atur dari kontainer itu ada max weight-nya 1080 px, kemudian marginnya auto, dan overflow-nya hidden. Jadi ketika kita setting di sini, maka yang akan berubah adalah yang dari kontainer tadi, dari kontainer. Nah, dari sini tadi yang akan berubah. Nah, cara membacanya di sini adalah kan ada kelas kontainer di ini. Di dalam kelas kontainer itu terdapat lagi kelas logo. Nah, terdapat kelas header. Di dalam kelas header terdapat lagi kelas logo, gitu. Nah, di sini juga kita bisa menyertakan atau menambahkan gambar. Seperti contohnya di sini dengan sintak img src sama dengan, kemudian kita masukkan nama file dari gambar tersebut. Dengan syarat file dari gambar tersebut harus kita jadikan atau kita tempatkan pada satu file yang sama dengan file dari HTML. Kita buat baru sebuah file yang khusus untuk sebuah HTML, jadi semuanya kita masukkan di dalam situ. Kemudian ID ini merupakan katakanlah bisa kita bilang variabel dari gambar tersebut. Jadi ketika kita mau men-setting CSS dari gambar tersebut, kita panggil saja gambar 1, gambar 2, dan lain sebagainya. Nah, cara pemanggilannya kita sertakan dulu titik di depannya. Misal kita memanggil kelas kontainer, jadi kita klik titik terus baru kemudian kontainer, buka kurung, kita masukkan apa yang ingin kita atur, kemudian tutup kurung. Jangan lupa ada titik koma di akhir setiap di setiap perintah seperti max weight, titik koma, terus akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bintang sendiri ini merupakan pemanggilan dari seluruh HTML-nya. Jadi seluruhnya itu bintang. Nah, di sini di HTML yang saya buat, saya membuat berbagai kelas gitu ya, untuk memudahkan dalam membuat stylenya. Seperti ada kelas container, kelas header dengan saya setting height-nya 70 px, width-nya 100%, background color-nya saya buat aqua di sini. Nah, di header ini kita buat apa? Kemudian dicari bagian cari float-nya kita buat right, padding-nya 15 px. Kita buat posisinya di right. Kemudian dan lain sebagainya. Text alignment ini adalah ya kayak paragrafnya itu di tengah gitu, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada hover. Fungsi hover ini membuat kalau misalnya kita intinya fungsi hover ini, nah di sini, nah dia itu akan seperti agak zoom gitu, jadi agak memperbesar. Ini adalah hover. Ini transform scale namanya, dari di transform scale.
Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang membangun dari sebuah website ini filenya ada dua, namun dari website saya itu tetap tiga yang membangun. Ada JavaScript hanya saja tidak saya buat dengan file baru. Di sini saya sertakan di bagian HTML dengan contoh. Di sini ada fungsi alert. Nah, fungsi alert ini kita bisa tuliskan dengan sintaks function alert, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawa sebagai penanda, pokoknya intinya buka kurung kurawa, kemudian alert. Nah, habis itu download on progress. Nah, fungsi alert ini saya letakkan di bagian cabang, yakni di cabang basket dan cabang badminton. Nah, cabang sepak bolanya tidak saya sertakan fungsi alert karena ketika membuka website itu halaman awalnya sudah pertandingan sepak bola. Jadi fungsi alert ini semisal website itu digunakan, ketika kita klik, nah itu kita akan seperti mengunduh dari link-link yang menyediakan cabang yang kita klik tadi. Kita lihat pada website di sini basket. Nah, di sini akan muncul download on progress. Kemudian yang kedua ada fungsi confirm dengan sintaks function fungsi confirm, kemudian buka kurung tutup kurung, buka kurung var txt if confirm untuk mendownload Hagrid biaya 25.000, apakah Anda yakin? Kemudian buka kurung kurawa txt sama dengan download Hagrid dalam proses, silahkan tunggu. Kemudian else itu txt sama dengan cancel. Jadi di dalam fungsi confirm ini ketika muncul kalimat untuk mendownload Hagrid biaya 25.000, apakah Anda yakin? Nah, ketika kita mengkonfirmasi hal tersebut atau kita klik OK, maka akan muncul teks download Hagrid dalam proses, silahkan tunggu. Namun ketika kita klik cancel, ketika hal tersebut muncul, maka nanti akan muncul cancel. Nah, fungsi confirm ini saya letakkan pada bagian download Hagrid atau pada bagian sidebar dengan sintaks seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada event on click, kemudian fungsi confirm, buka kurung tutup kurung titik koma, kemudian nama dari nama dari listnya gitu ya. Di sini kan ada Barcelona 4-0 Real Madrid. Jadi dari Hagrid tersebut bisa kita lihat di bagian ini. Semisal kita klik, maka akan keluar pernyataan untuk mendownload Hagrid biaya 25.000, apakah Anda yakin? Nah, ketika kita memilih OK, maka akan muncul tulisan download Hagrid dalam proses, silahkan tunggu. Namun ketika kita klik cancel, maka akan muncul cancel. Itu adalah fungsi confirm. Nah, yang terakhir adalah fungsi prompt dengan sintaks function fungsi prompt, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawa let text titik koma, let cabang sama dengan prompt, masukkan cabang olahraga, kemudian if cabang sama dengan 0, kemudian cabang sama dengan tidak ada isinya, buka kurung text sama dengan request cabang dibatalkan, else atau kecuali dari itu teks akan muncul cabang plus cabang yang kita inputkan, kemudian akan segera kami kerjakan. Maksudnya di sini adalah ketika muncul pernyataan masukkan cabang olahraga, itu ketika kita tidak memasukkan atau tidak memilih, itu akan muncul tulisan request cabang dibatalkan. Namun kalau kita memasukkan atau mengetikkan cabang yang akan kita request, itu akan muncul teks cabang, kemudian cabang yang kita inputkan tadi, lalu akan segera kami kerjakan. Nah, fungsi prompt ini saya letakkan di bagian request cabang.
Bisa kita lihat di request cabang, ketika kita klik maka akan muncul masukkan cabang olahraga. Ketika kita tidak masukkan, kita cancel, maka request cabang dibatalkan. Namun ketika kita request, semisal kita tenis, kita inputkan, maka cabang tenis akan segera kami kerjakan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.